Oke, jadi beberapa hari yang lalu kita bikin video pendek terkait kulkas Electrolux itu yang multidor, yang perfect fit, yang desainnya ini pas banget buat kitchen set kalian. Karena dimensi sampingnya itu kulkas yang biasanya 5 sentian minimal, ini cukup 4 milimeter saja. Kemudian ke belakangnya juga cuma 60 cm. Bener-bener seperti menyatu dengan kitchen setnya kalian. Mungkin seperti kulkas tanam, tapi ini enggak ya, semi tanam lah mungkin disebutnya. Karena yang umumnya kalau kulkas yang gede seperti ini ya mau gak mau harus agak menonjol ke depan ya. Nah di sini lebih estetik karena memang sangat-sangat rapat sekali, tipis sampingnya dan ke belakangnya juga pas. Jadi nggak menonjol keluar. Yang kita bicarakan ini merupakan kulkas dari Electrolux seri EQE5300AB, di mana ini merupakan seri terbarunya. Saya sendiri baru melihat di Electronic City SCBD, jadi silahkan teman-teman yang tertarik dengan produknya, silahkan cek di deskripsi aja, ada nomor telepon sales yang menjualnya. Di video kali ini kita akan lebih lihat detail lagi, agak sedikit panjang videonya dibandingkan yang kemarin, cuma 2 menitan. Di sini mungkin bisa lebih dari 5 menit. Kita akan lihat bagian dalamnya, desainnya, fitur-fiturnya, dan lain sebagainya ya. Jadi kalian pastikan tonton sampai habis, biar bisa menyimpulkan nih, kira-kira produk ini recommended atau enggak. Bisa nggak menjadi solusi buat mempercantik kitchen set atau dapurnya kalian. Yang pertama tentu kita lihat di bagian desainnya terlebih dahulu. Nah, di sini warnanya menarik, masuk ke desain interior apapun, cakep kelihatannya, mau yang minimalis, mau yang modern juga keren. Tentu kulkas ini multidor atau pintunya banyak. Ada 4 bukaan pintu, yang di atas ada 2 pintu, di bawah ada 2 pintu juga. Tentu kelebihannya multidor seperti ini, space di dalamnya itu lumayan besar. Jadi kalau side by side kan kebagi 2 tuh ya. Jadi memang ruangannya nanti kompartemennya lebih sempit terlihatnya. Dan kalau kita misalkan mau naruh makanan yang memanjang gitu ya, itu nggak bisa muat di side by side. Nah, di sini solusinya karena lumayan lebar kan. Kapasitas seri ini 582 liter untuk grossnya, sedangkan untuk netnya 522 liter. Lumayan besar untuk ukuran multidor karena ada beberapa yang cuma 400 liter atau mungkin 500 liter ya. Ini 622 liter. Kalau kalian di rumah ada 4-5 orang mungkin anggota keluarganya, ini sudah sangat cocok sekali. Nah, kalau kita lihat di bagian depan ini tertempel tulisan 10 tahun untuk garansinya ya. Tapi teman-teman harus pahami dulu, ini garansi untuk kompresornya yang sudah inverter, bukan jasa spare partnya. Jasa spare partnya ya 1 tahun. Seri multidor seperti ini, bagian atas itu adalah fridge atau pendingin. Di bagian bawahnya merupakan freezer atau pembeku. Jadi beda fungsi ya, di bawah untuk membekukan makanan-makanan yang memang kita simpan sangat lama nantinya. Bisa mungkin daging-daging yang ingin dipertahankan selama berbulan-bulan bisa taruh di situ. Sedangkan di atas untuk buah-buahan, sayuran, atau ikan yang akan segera dimasak, daging yang akan segera dimasak, atau minuman kebanyakan gitu. Jadi memang beda fungsinya. Nah, kalau kita masuk ke bagian fridge terlebih dahulu, di bagian atasnya atau pendinginnya ini terdapat 4 tingkatan rak yang tentunya sudah tempered glass. Lebih kuat, kemudian juga tahan akan pecah. Bukan kaca yang biasa ya. Lampunya di belakang hampir full di hampir semua bagian kulkasnya sehingga penerangannya terlihat sangat maksimal dan mewah aja kelihatannya kalau misalkan terang seperti ini. Nah, kalau kita bicara wattnya sendiri cuma 210 watt. Itu watt maksimal ya. Kalau nanti udah running akan di bawahnya tentu. Ya apalagi ini merupakan kompresor yang sudah inverter. Tentu akan di bawahnya lagi dari watt yang tertera tersebut. Untuk dimensinya sendiri lebarnya 90,8 cm, kedalamannya 59,8 cm dan ketinggiannya 193 cm. Jadi lumayan tinggi ya dibandingkan set by set yang umumnya kita ketahui 180-an. Di bagian pendingin ini kapasitasnya 314 liter. Sementara di bagian pembekunya 181 liter. Menariknya di bagian atas ini ada 2 laci kompartemen yang bisa kita fungsikan sesuai kebutuhan kita. Yang pertama sebelah kiri ini merupakan tempat untuk buah-buahan, sayur, diatur kelembabannya, bahkan teknologinya mengklaim mampu menjaga sampai dengan 14 hari untuk kesegarannya tersebut. Jadi dengan lama seperti ini ya kalian bisa belanja mungkin agak banyakan ditaruh di situ. Nantinya akan meminimalisir terjadinya limbah rumah tangga ya yang terbuang karena membusuk dan lain sebagainya. Karena kesegarannya dijaga lumayan lama yaitu sampai dengan 14 hari. Yang menarik lagi di bagian chillernya ini multifungsi. Bisa buat daging atau ikan, bisa untuk minuman juga atau mungkin bisa juga untuk keju. Disebutnya multi chill di mana memberikan dingin yang maksimal untuk makanan-makanan tertentu. Wah, ini keren banget ya, bisa ada 3 fungsi di sini dan pengaturannya nanti ada di panel displaynya. Dengan mudah bisa kita atur sesuai kebutuhan kita.
Kemudian di pintunya juga terdapat rak, ada 3 tingkatan rak untuk mungkin botol-botol atau mungkin makanan kaleng ataupun itu. Bahkan bisa untuk naruh ya aloe vera kita, kosmetik, ya skincare atau apapun itu bisa ditaruh di situ. Dia kokoh juga, bodi insulasinya dan gasketnya, karetnya bisa dilepas, bisa dicuci, bisa dibersihkan. Nah, sekarang kita lihat ke bagian bawahnya. Tentu di sini ada beberapa kompartemen atau laci yang kita butuhkan memang terpisah seperti ini. Ada 4 laci yang tertutup, kemudian di atasnya ada sliding rack yang bisa kita multifungsikan. Menariknya, di bagian bawah ini beda dengan kulkas-kulkas multidor merek yang lain. Karena biasanya kan dibagi dua ya, terpisah gitu ruangan yang sebelah kiri dengan yang kanan. Nah, di sini masih menyatu ternyata. Ya, kalau menurut saya sih sah-sah aja sih, gak masalah karena kan fungsi di bawah itu merupakan pembeku. Cuma kalau misalkan terpisah dan bisa diatur masing-masing gitu ya, di bagian kiri misalkan pembeku saja minus, sebelah kanan bisa jadi chiller, itu lebih oke sih. Nah, tapi kerennya di produk ini sudah ada air fresh filter di mana dia akan menyaring udara di sini biar lebih segar terus, bebas dari bakteri, kemudian juga meminimalisir bau juga. Setidaknya kalau tadi di bagian kompartemen yang masih menyatu itu ada beberapa orang yang kurang merasa setuju, ya di sini ada plusnya lagi. Karena jarang saya menemukan kulkas multidor seperti ini ada penyaring udara di bagian freezernya seperti ini. Jelas ini penting karena kita tahu banyak daging yang amis-amis, ya takutnya ada di situ es krim. Biar baunya dalam ruangan tersebut tetap netral, menikmati es krim dengan rasa yang agak amis begitu. Fitur ini meminimalisir hal tersebut tidak terjadi. Keren. Kita sudah lihat di bagian atasnya pendingin dan pembekunya di bagian bawah. Nah, sekarang kita lihat nih, yang paling penting yang harus teman-teman pahami yaitu cara penggunaannya. Ada beberapa orang menganggap kalau digital display seperti ini males, susah ngaturnya. Nah, ini kita lihat nih. Sebenarnya menggunakannya itu sangat mudah sekali. Jadi, di bagian panel display ini terdapat beberapa touchscreen yang bisa kita atur. Di bagian atas ini merupakan zone, di mana kita bisa tekan untuk mengatur pendinginan yang mana yang kita sesuaikan suhunya. Contohnya yang atas bagian fridge, kita tekan saja dan atur suhunya. Kemudian kalau yang bawah, tekan lagi zone-nya. Ketika berkedip ke yang bawah, kita atur atau tekan lagi temperaturnya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi sangat mudah. Kemudian di bagian bawah ada tombol multi chill, di mana ya ini untuk mengatur tadi chiller yang multifungsi. Untuk daging, untuk minuman, atau mungkin untuk menyimpan keju juga. Ionizernya di sini aktif, teman-teman bisa lihat di sini ada logo ionizer. Di bagian bawah ada mode di mana kita bisa atur. Ada quick chill untuk mempercepat pendinginan di bagian atas atau bagian fridge-nya. Kemudian juga ada tombol quick freeze. Ini untuk mempercepat pendinginan di bagian bawah di freezernya. Ada chai lock juga untuk mengatur settingan yang udah kita atur. Menurut saya sih atur di yang ideal aja. Di tempat tropis seperti kita, idealnya di bagian atas itu di 4 derajat, di bagian bawah di minus 18 derajat. Nah, kulkas ini juga di bawahnya sudah ada roda sehingga memudahkan kita ketika akan memindahkan atau membersihkan bagian kolong-kolongnya ya, tinggal ditarik saja. Di bagian depannya juga ada terdapat sirkulasi untuk udara karena kita tahu ya ini merupakan kulkas yang semi tanam ya. Jadi memang harus ada sirkulasi panas yang maksimal untuk kulkasnya. Bagian belakangnya sudah tertutup jadi aman dari serangga atau hewan-hewan kecil yang ditakutkan masuk ke bagian dalam mesin kulkasnya tersebut. Jadi kesimpulannya dari video ini kita sudah melihat salah satu produk unggulan dari Electrolux di mana dari segi desain udah keren banget, perfect fit seperti ini, semi tanam seperti ini, mempercantik ruangan kalian. Yang kedua, tentu fungsi-fungsinya atau fitur-fiturnya. Seperti halnya brand-brand Eropa sana sangat fokus sekali terkait fungsionalnya dari sebuah kulkas, yaitu tempat penyimpanan terbaik. Jadi di situ sudah ada tentu fitur-fitur yang mendukung hal tersebut. Tempat buah dan sayurnya yang dijaga kelembabannya sehingga kesegarannya terjaga sampai dengan 14 hari. Kemudian ada multi chill juga yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan suhunya. Kemudian juga di bagian bawah sudah ada yang namanya air fresh filter untuk membuat ruangan dalam freezer tersebut tetap netral udaranya, nggak bau bercampur antara makanan A dengan makanan B. Jadi ini kan esensialnya dari sebuah kulkas yang sangat dibutuhkan dari sebuah kulkas. Kemudian juga cara penggunaannya yang sangat mudah sekali. Nah, hal yang perlu diperhatikan mungkin di bagian bawah saja. Di bagian freezernya itu masih menyatu antara kompartemen yang kiri dengan yang kanan. Sehingga jadinya kita kayak melihat kulkas yang 2 pintu aja sebetulnya ya. 2 pintu bottom freezer, cuma pintunya dibikin 2 aja seperti itu. Pro kontra lah ya. Nggak terlalu masalah sih menurut saya. Karena kan fungsi yang di bawah semuanya itu fungsi freezer. Sekarang terakhir bagi kalian yang tertarik dengan produk ini, ingin tanya-tanya lebih detail lagi, promonya mungkin ya, dan apapun itu silahkan cek di deskripsi. Saya sudah cantumkan sales yang jualan produk ini. Silahkan langsung di WA saja untuk informasi lebih lengkap lainnya. Sekian dulu review kali ini. Sampai ketemu lagi di review-review selanjutnya. See you!